Shalom anak didik saya sekalian, siapkan bukumu, kita mau belajar materi kita selanjutnya. Kita belajar bersama-sama. Baik, yang menjadi tema kita pada bab 4 yaitu dosa dan bertobat. Adapun bahan Alkitab dalam Mazmur 51 dan Lukas 15 ayat 7 dan 1 itu boleh menjadi sumber belajar kita. Tapi sebelumnya kita akan membahas hakikat dosa. Nah, dosa itu merupakan pemberontakan seseorang untuk melawan Allah ataupun kehendaknya. Manusia ingin menjadi sama-sama dengan Allah. Nah, salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat manusia mementingkan diri sendiri. Kita boleh lihat Adam dan Hawa, di mana mereka memberontak kepada Tuhan melalui perintah Tuhan. Mereka ingin menjadi sama seperti Allah. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ular, jika mereka makan dari buah pohon kehidupan, maka mereka akan menjadi sama seperti Allah. Ternyata apa yang dikatakan oleh si ular adalah salah. Adam dan Hawa menyesal, namun semua sudah terlambat. Begitulah manusia. Biasanya setelah melakukan kesalahan, barulah penyesalan selalu datang. Nah, begitu juga kehidupan. Ketika kita melakukan sesuatu, akan ada konsekuensi ataupun akibat. Nah, hubungan manusia dengan Allah yang pada mulanya baik menjadi terputus oleh karena dosa tersebut. Manusia membutuhkan perantara untuk bertemu dengan Allah karena hidup manusia sudah tercemar. Nah, kita boleh lihat akibat daripada dosa itu. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak dapat bertemu dengan Allah. Ketika mereka mendengar suaranya, mereka ketakutan dan bersembunyi. Yang kedua, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Seperti racun yang mematikan, dosa meracuni seluruh sistem dalam diri seseorang. Hati kita menjadi ternoda oleh karena dosa. Kita tidak bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita terbebani dengan perasaan bersalah dan damai sejahtera dalam diri kita hilang. Nah, yang ketiga, dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam. Nah, ketika dosa berkuasa dalam hidup kita, hubungan kita dengan sesama, dengan alam, bahkan ciptaan lainnya menjadi rusak. Konflik terjadi di rumah tangga, masyarakat, dan di antara bangsa-bangsa. Akibat dari konflik inilah dilihat pada kebrutalan yang terjadi. Dan yang terakhir, dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Banyak orang berpikir bahwa kematian merupakan akhir dari segalanya dan kesalahan yang dilakukan mereka akan terlupakan. Namun faktanya tidaklah demikian. Yang menjadi pertanyaan, apakah manusia mampu membebaskan diri dari dosa? Manusia tidak berdaya dan tidak mampu melakukannya. Hanya Allah yang dapat menolong manusia keluar dari dosa. Manusialah yang memberontak melawan Allah, maka hanya Allah lah yang dapat memadamkan pemberontakan itu melalui pengampunan dan keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Maka daripada itu, manusia harus bertobat. Nah, bertobat yang berarti berbalik secara total dari perbuatan lama ataupun dari dosa yang melawan kehendak Allah ke hidup yang baru, yaitu menurut kehendak Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 20 menyatakan, "Tetapi mula-mula aku memberitahukan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu." Jadi, ketika seseorang sudah berbalik bertobat, mereka harus melakukan perintah Tuhan ataupun kehendak Tuhan. Yang menjadi rangkuman pada bab ini, dosa adalah perbuatan manusia yang memberontak terhadap Allah. Nah, di mana akibat dari pemberontakan ini menyebabkan hubungan antara manusia dengan Allah rusak ataupun terpisah. Manusia mengalami kematian rohani juga. Nah, untuk itu manusia membutuhkan keselamatan dan pemulihan untuk mengembalikan hubungan Allah dengan manusia. Supaya diselamatkan, manusia perlu mengakui dosanya terlebih dahulu dan bertobat.
Pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, dan keselamatan hidup. Sekian materi kita pada saat ini. Tetap belajar, tetap cinta Tuhan. God bless you.